Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu Triana dalam kelas kimia. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang senyawa karbon, yaitu tata nama alkoksi alkana, alkanal, dan alkanol. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mempelajari tentang senyawa alkohol atau alkanol yang memiliki gugus fungsi OH. Hari ini kita akan mempelajari 3 senyawa, yaitu alkoksi alkana, alkanal, dan alkanol. Yang pertama, alkoksi alkana dengan gugus fungsi oksigen. Gugus fungsi oksigen di sini akan mengikat 2 rantai karbon kanan dan kiri. Bagaimanakah cara penamaannya? Yang pertama, tentukanlah rantai induknya. Rantai induk di sini adalah rantai C yang lebih panjang, dengan batasnya adalah oksigen. Rantai C yang lebih panjang ini kita beri nama alkana. Kemudian rantai C yang lebih pendek dan gugus fungsi O, kita beri nama alkoksi. O dan rantai karbon yang lebih pendek kita beri nama alkoksi, sedangkan rantai karbon yang lebih panjang kita beri nama alkana. Langkah berikutnya, berilah nomor rantai induk dari ujung karbon yang paling dekat dengan gugus fungsinya atau alkoksi. Jadi, rantai induk diberi nomor dari ujung yang terdekat dengan gugus fungsi alkoksi. Setelah itu, tentukanlah nama alkil atau nama cabang jika memang memiliki cabang. Sehingga urutan penamaannya adalah sebagai berikut. Jika senyawa tidak memiliki cabang, maka yang ditulis pertama kali adalah nomor letak alkoksinya, kemudian nama alkoksi, dan terakhir nama rantai induk atau nama alkananya. Namun, jika senyawa memiliki cabang, maka yang disebut terlebih dahulu adalah nomor letak cabang berada. Diikuti nama cabang, kemudian nomor letak alkoksi, nama alkoksi, dan nama rantai induk atau nama alkana. Ibu mengingatkan kembali cara memberi nama pada cabang atau alkil. Yang pertama CH3 kita beri nama metil. Kemudian CH2CH3 etil atau bisa disingkat C2H5. Kemudian untuk cabang yang terdiri dari 3 atom karbon CH2, CH2, CH3, maka diberi nama propil. Dan propil di sini memiliki 2 bentuk, yaitu yang letter L. Untuk bentuk seperti ini, maka kita beri nama isopropil. Oke, sebagai contoh tata nama alkoksi alkana. Langkah pertama, tentukanlah rantai C yang lebih pendek beserta O, berarti yang sebelah kiri, kemudian rantai C yang lebih panjang yaitu sebelah kanan. Untuk rantai C yang lebih pendek, kita beri nama alkoksi. Sesuai dengan jumlah C-nya di sini 1, di mana untuk nama alkana CH3 itu kan metana. Maka karena dia menjadi alkoksi, namanya akan berubah menjadi metoksi. Namun jika C-nya 2, CH3CH2 kita beri nama etoksi. Jika C-nya 3, rantai C-nya 3, kita beri nama propoksi dan seterusnya. Berikutnya, untuk rantai C yang lebih panjang itu menjadi alkana.
Karena di sini terdiri dari 2C, kita beri nama etana. Maka yang kita sebut terlebih dahulu adalah nama alkoksi, kemudian nama rantai induk atau nama alkananya, yaitu metoksietana. Berikutnya, langkah pertama sama, tentukanlah rantai C yang lebih pendek, yaitu CH3, dan rantai C yang lebih panjang, CH3, CH3. Rantai C yang lebih pendek menjadi alkoksi, di sini masih sama, yaitu metoksi. Nah, kenapa di sini diberi angka 2 metoksi? Karena metoksi di sini terikat di rantai induk C nomor 2. Jadi rantai induknya kalau terdiri lebih dari 2 atom C, 3 dan seterusnya, maka rantai induk wajib diberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan alkoksinya. Boleh dari ujung bawah atau ujung atas, karena kebetulan sama-sama akan terikat di C nomor 2. Kemudian nama alkananya atau rantai induknya adalah propana, karena terdiri dari 3C. Sehingga nama lengkapnya adalah 2-metoksipropana. Berikutnya adalah tata nama alkanal. Apakah senyawa alkanal itu? Senyawa alkanal adalah senyawa karbon yang memiliki gugus fungsi C rangkap OH. Dengan rumus kimia, C sebanyak N, H sebanyak 2N, dan oksigen sebanyak 1. Gugus alkanal ini akan mengikat satu rantai karbon. Ya, sehingga gugus alkanal selalu berada di ujung. Tata nama alkanal menurut sistem IUPAC cukup mengganti nama akhir dari alkana menjadi al. Untuk C1H2O kita beri nama metanal, C2H4O etanal, C3H6O propanal, C4 butanal, pentanal, heksanal, dan seterusnya. Langkah pertama dalam penamaan, tentukanlah rantai induk, yaitu rantai C paling panjang yang mengandung gugus fungsi CHO. Kemudian, berilah nomor pada rantai induk, di mana rantai induk selalu diawali dari gugus fungsi alkanalnya. Jadi gugus fungsinya pasti selalu berada di nomor 1, selalu di ujung. Sehingga urutan penulisan nama, jika pada senyawa memiliki cabang, maka tulislah nomor letak cabangnya, diikuti nama cabang, dan diikuti nama alkanal atau nama rantai induknya. Contoh, senyawa berikut ini memiliki gugus alkanal COH. Maka rantai induknya pasti rantai yang ini ya, karena tidak ada kemungkinan yang lain. Rantai induk diberi nomor dari gugus fungsinya. Jadi gugus fungsi COH selalu diberi nomor 1. Karena di sini terdiri dari 4C, maka diberi nama butanal. Yang kedua, dengan langkah yang sama tentukanlah rantai induknya. Oke. Rantai induk adalah rantai C yang paling panjang dan harus mengandung gugus fungsi.
Kemudian rantai induk diberi nomor dari ujung yang merupakan gugus fungsi. Jadi gugus fungsi alkanal di sini selalu diberi nomor 1. Sehingga CH3 atau cabang metil di sini terikat di C nomor 2. Maka untuk penulisan nama dahulukanlah cabangnya, yaitu cabang metil terikat di nomor 2. 2 metil propanol, karena rantai induknya ada 3. Berikutnya tata nama alkanon. Alkanon adalah gugus fungsi. Alkanon adalah senyawa karbon yang memiliki gugus fungsi C rangkap O. Sehingga gugus fungsi ini akan mengikat dua rantai karbon di sisi kanan dan di sisi kiri. Jadi gugus fungsi ini tidak berada di ujung, tapi berada di tengah-tengah antara rantai karbon kanan dan rantai karbon kiri. Rumus kimia alkanon sama seperti alkanal, yaitu CnH2nO. Sehingga tata nama alkanon cukup kalian ganti akhiran alkana menjadi on, dimulai dari C2, etanon, C3, propanon, C4, butanon, pentanon, heksanon, dan seterusnya. Bagaimanakah aturan penamaannya? Yang pertama, tentukanlah rantai induknya, yaitu rantai C yang paling panjang dan harus mengandung gugus fungsi alkanon. Kedua, berilah nomor rantai induk dari ujung karbon yang paling dekat dengan gugus fungsi alkanon. Kemudian jika ada cabang, berilah nama cabang seperti biasa, sehingga untuk urutan penulisan nama, yang pertama, jika tidak memiliki cabang, cukup tuliskan terlebih dahulu nomor letak gugus alkanon, kemudian nama alkanonnya atau nama rantai induk. Namun, jika senyawa memiliki cabang, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah nomor letak cabang berada, diikuti nama cabang, kemudian nomor letak gugus alkanon, dan nama rantai induknya. Contoh. Berikut adalah senyawa alkanon karena memiliki gugus fungsi C rangkap O. Mengikat rantai sisi kanan dan kiri. Langkah pertama, tentukan rantai induk, yaitu rantai C yang paling panjang dan harus mengandung gugus fungsi. Sudah pasti rantai induknya adalah ini. Kemudian rantai induk diberi nomor dari ujung karbon yang terdekat dengan gugus fungsi. Maka penomoran dimulai dari ujung kanan. Sehingga alkanon di sini gugus fungsinya berada di C kedua. Sehingga kita beri nama 2-butanon. 2 di sini menunjukkan letak gugus alkanon, C rangkap O. Untuk senyawa yang memiliki cabang, caranya pun sama, tentukanlah rantai induknya, rantai C yang paling panjang dan harus mengikat atau mengandung gugus fungsi. Rantai induknya adalah ini, dan penomoran itu harus dimulai dari ujung yang terdekat dengan gugus fungsi, bukan terdekat dengan cabangnya. Sehingga penomoran diawali dari ujung kanan. Dari sini kita tahu bahwa cabang ini terikat di C nomor 3 dan gugusnya terikat atau berada di C nomor 2. Sehingga untuk penulisan nama, awali terlebih dahulu dengan letak cabang,
yaitu di posisi 3, nama cabang metil, kemudian letak gugusnya di nomor 2, dan rantai induknya adalah butanon, karena terdiri dari 4 karbon. Berikut tata cara penamaan 3 buah senyawa karbon. Untuk lebih memahami materi ini, silakan Anda kerjakan soal berikut ini. Berilah nama untuk senyawa-senyawa di bawah ini. Sebelum kalian menentukan nama, kalian tentukan terlebih dahulu gugus fungsi dari masing-masing senyawa ini. Setelah kalian mengenali gugus fungsinya, maka berilah nama senyawa ini sesuai aturan masing-masing. Berikutnya, gambarlah struktur dari senyawa-senyawa karbon berikut ini. Biasakan kalian memulai menuliskan dari nama belakang. Mulai dari butana, berapa C, kemudian diikuti dengan etoksi. Ya. Berikut pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian ajukan melalui WA. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.